Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Aljabar Linier ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas perkuliahan kita dengan lancar. Baik, pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua Aljabar Linier ya, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Nah, baik, ini adalah outline pertemuan kita dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, pada hari ini kita akan fokus dulu apa itu SPL ya. Kemudian terkait dengan solusi SPL nanti dengan OBE. Selanjutnya nanti akan juga kita bahas solusi SPL dengan inverse matrix dan aturan Cramer. Kemudian SPL homogen. Nah, baik, kita masuk perdana ke SPL. Nah, di SPL ini banyak sekali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita ya, yang berhubungan dengan kontekstual juga ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering memanfaatkan SPL untuk menghitung besar suatu variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Misal, dalam kasus menghitung biaya pernikahan misalnya, yang kita sederhanakan terdiri daripada biaya sewa dan biaya makan per tamu undangan, itu bisa kita modelkan ke dalam model matematika melalui SPL nantinya. Misalkan jika biaya sewa gedung 10 juta dan biaya makan per tamu 50.000 ya, maka itu bisa kita prediksi bahwa anggaran biaya pernikahan itu dapat dihitung dalam bentuk model matematika dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi menjadi Y sama dengan 50X ya, karena per tamu itu 50.000 ya, sementara kita nggak tahu berapa tamu yang akan hadir di acara kita, maka kita lambangkan dia atau kita label dengan X, sehingga menjadi 50X ditambah ya 10.000 itu dalam hitungan ribuan ya, karena tadi itu kan 10 juta, maka kalau kita buat dalam hitung ribuan menjadi, kita bisa modelkan menjadi Y sama dengan 50X ditambah 10.000. Nah, ini dia salah satu gambaran SPL dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam pembelajaran kita ya, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Nanti tiap-tiap kelompok harus menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Kemudian ada produk dihasilkan yaitu berupa video terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke SPL dulu ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekilas tentang apa itu persamaan linier ya. Kalau kita gambarkan apa itu persamaan linier, dia bisa berbentuk A1X ditambah A2Y sama dengan B, itu tampak dua variabel ya. Kemudian ada A1X tambah A2Y tambah A3Z sama dengan B, ini bisa juga kita sebut dengan persamaan linear 3 variabel, di mana X, Y, dan Z-nya itu adalah variabel A1, A2, A3, dan B adalah bilangan tertentu atau konstan. Nah, apabila kita telisik lebih jauh, kita turunkan kepada definisi bahwa suatu persamaan linear dengan variabel sejumlah n, x1, x2 hingga xn itu memiliki bentuk umum ya, menjadi A1x1, A2x2 tambah A3x3 tambah titik-titik ya, sampai tambah ANXN sama dengan B. Nah, koefisien A1, A2 hingga AN dan konstanta B itu merupakan bilangan real, di mana A1-nya disebut sebagai koefisien utama dan X1-nya disebut sebagai variabel utama, seperti itu. Nah, kemudian sejumlah persamaan linear dengan variabel yang sama. Nah, di mana biasanya sebuah SPL itu yang terdiri dari sekian atau sejumlah MPL, dan setiap persamaan linear atau PL itu terdiri daripada n variabel. Nah, ini kita uraikan bentuk umum tadi menjadi sistem persamaan linear, dia berbentuk seperti ini. A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 tambah
A1N XN ya, harusnya ada tambah di situ ya, sama dengan B1 misalnya. Kemudian A21X1 ditambah A2 apa tadi ini ya, A22X2 kemudian ditambah A23S3 tambah A2N SN sama dengan B2 ya. Ini harusnya ada tanda tambah situ ya. Kemudian seterusnya sampai AM1X1 ya ditambah AM2X2 ditambah AM3X3 tambah titik-titik ya tambah AMN SN sama dengan BM. Nah, kemudian solusi dari sebuah SPL itu harus memenuhi semua persamaan linearnya. Nah, ini dia yang paling penting. Nah, misalkan terdapat sebuah SPL ya, di mana persamaan satunya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 3. Kemudian persamaan 2-nya negatif X tambah Y sama dengan 4. Nah, jadi solusi yang memenuhi persamaan ini atau SPL ini adalah X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 3. Sementara X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 di sini tidak dianggap solusi sebagai SPL tersebut. Kenapa? Jikalau misalnya X tadi sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 3, kita sub ke masing-masing persamaan ya, persamaan 1 dan 2, dia akan memenuhi persamaan linear tersebut. Misalnya X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 3, kita substitusi pada 3X tambah 2Y sama dengan 3. Nanti ketika X nya kita ganti dengan 1 ya, jadinya negatif 3 ya, ditambah 3 dikali 2 itu 6, hasilnya akan menghasilkan 3. Demikian juga apabila kita substitusi ke persamaan kedua, negatif 1 dikali negatif 1, positif negatif 1 nanti positif 1 ya, ditambah 3 jadinya 4. Sementara yang tadinya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 itu hanya akan memenuhi persamaan 1. Nah, apabila dia kita masukkan ke persamaan 2, misalnya negatif 1, negatif X-nya kita ganti dengan 1 ya, negatif 1 tambah 0. Artinya bukan 4, tapi malahan hasilnya adalah negatif 1, maka tidak memenuhi ya. Kemudian sebuah SPL atau sistem persamaan linear ya memiliki yang pertama satu solusi, kemudian banyak solusi dan tak ada solusi. Nah, apabila dia memiliki satu solusi atau banyak solusi, dia biasanya disebut dengan SPL konsisten atau memiliki paling kurang satu solusi. Dan yang kedua, tidak memiliki solusi ya, tentu dia namanya adalah SPL tidak konsisten sebaliknya. Selanjutnya, solusi sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear itu dapat digambarkan dalam bentuk grafik ya, atau digambarkanlah dalam bentuk grafik ya, di mana setiap PL-nya merupakan sebuah garis lurus. Nah, kemudian titik yang merupakan perpotongan garis-garis tersebut itulah merupakan solusi daripada sistem persamaan linear tersebut. Nah, misalnya SPL-nya adalah X tambah Y sama dengan 3 dan X kurang Y sama dengan 1. Nah, ini kita gambarkan dalam grafik. Jadi nanti sebelum grafik kita cari dulu ya dengan cara substitusi, kira-kira nanti sama nggak dengan grafiknya. Oke, kita lihat. Nah, misalkan SPL-nya itu adalah X tambah Y sama dengan 3, X kurang Y sama dengan negatif 1. Jadi salah satu cara menghitung solusinya adalah dengan yang pertama, ini tanpa grafik ya, kita lihat dengan substitusi dulu. X tambah Y sama dengan 3 tadi kita ubah dulu menjadi Y sama dengan 3 kurang X. Kemudian kita substitusi ke persamaan linear yang kedua. Nah, di mana persamaan linear yang keduanya itu adalah X kurang Y sama dengan 1. Maka jadinya X dikurang Y tadi kita ganti dengan langsung dengan 3 dikurang X. Makanya jadinya X dikurang 3 kurang X sama dengan 1. Jadi X, ini kurungnya kita buka ya, X dikurang 3, terus karena ada negatif X dengan negatif di depan 3 itu, maka jadinya X tambah X ya. Jadi X dikurang 3 ditambah X sama dengan negatif 1. Jadi 2X sama dengan negatif 1 tambah 3. Kedua ruas kita tambahkan dengan 3, sehingga negatif 3 di ruas kiri hilang. Kemudian 2X sama dengan ya negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 1.
Nah, selanjutnya X sama dengan 1 ini kita substitusi nanti ke persamaan yang pertama ya. Di mana X yang kita ganti dengan 1 jadinya X tambah Y sama dengan 3 menjadi 1 tambah Y sama dengan 3. Y sama dengan kedua ruas kita kurang 1 jadinya Y sama dengan 3 kurang 1. Y-nya tinggal 2. Jadi solusi untuk SPL-nya itu adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita lihat dari grafik ya, kalau kita gambarkan bentuk grafiknya dia menjadi ini dia. Di mana X dikurang Y sama dengan negatif itu adalah yang berwarna garis putus-putus warna ungu ya. Sementara yang X tambah Y sama dengan 3 itu adalah garis putus-putus warna oranye ini ya. Nah, jadi titik potongnya kalau kita lihat dari perpotongan grafik itu adalah 1 dan 2. X-nya 1, Y-nya sama dengan 2. Itulah contoh grafik dengan satu solusi. Artinya selain X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, dia tidak punya solusi yang lain. Oke ya, ingat persamaan linear ini dia grafiknya selalu berbentuk garis lurus. Jadi solusinya di sini adalah X-nya 1 dan Y-nya sama dengan 2. Atau dikatakan dia memiliki tepat satu solusi. Tidak ada solusi lain selain X-nya 1 dan Y-nya 2. Nah, kemudian banyak solusi ya. Artinya solusi tak hingga. Ini bisa kita lihat dari grafiknya ya, di mana grafik X sama tambah Y sama dengan 3 dan 2X tambah 2Y sama dengan 6 itu berimpit ya, grafiknya itu berimpit sehingga ya tiap-tiap titik yang ada di himpitan itu adalah solusinya, sehingga ini merupakan contoh daripada sistem persamaan linear dengan solusi tak hingga. Jadi garis dibentuk masing-masingnya saling berimpit. Nah, contohnya itu ada di X tambah Y sama dengan 3, 2X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian solusi SPL tanpa solusi. Nah, ada pula dia sistem persamaan linear tanpa solusi ya. Di sini bisa kita lihat garis, misalnya garis grafik oranye itu adalah X tambah Y sama dengan 3, itu mewakili X sama dengan Y tambah Y sama dengan 3, dan yang warna ungunya adalah X tambah Y sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita lihat ya X tambah Y itu sama, cuman hasilnya aja berbeda, sehingga ketika kita gambarkan dia berbentuk garis yang sejajar sehingga tidak ada perpotongan, maka tidak ada hasil ya. Jadi tanpa ada solusi. Nah, baik, selanjutnya untuk menyelesaikan SPL itu ada banyak cara ya. Salah satunya penyelesaian SPL dengan operasi matrik. Nah, di sini nanti caranya apa seperti itu. Yang pertama, matriknya persamaan linearnya itu sistem persamaan linear itu harus kita representasikan sebagai matrik. Kita ubah dulu menjadi bentuk matrik. Yang kedua baru nanti kita selesaikan dengan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss. Kemudian yang ketiga, kita bisa memecahkan atau mencari solusi dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, baik, berbicara tentang representasi SPL ke matrik ini, ada beberapa cara ya. Jadi ingat yang pertama bagaimana perkalian antar matrik itu. Kemudian dengan prinsip yang sama ya, SPL dapat direpresentasikan dalam bentuk matrik. Nah, misal diketahui sebuah SPL ya, di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel ya. X dikurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9 itu persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya adalah X negatif X tambah 3Y sama dengan 1. Kemudian persamaan ketiga itu adalah 2X dikurang 5Y tambah 5Z sama dengan 14 ya. Nah, ini kita representasikan ke dalam bentuk matriks ya, di mana itu koefisiennya itu satu matrik ya, sementara variabelnya satu matrik, hasilnya juga satu matrik. Ya, oke, baik, kita lihat untuk X dikurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9, karena itu persamaan 1, maka di matriknya baris pertama adalah 1 negatif 2 3 ya. Kemudian itu untuk matrik yang pertama ya. Kemudian yang untuk matrik pertama baris keduanya, karena persamaan kedua adalah negatif X tambah 3Y sama dengan 1, maka bisa kita buat baris keduanya adalah negatif 1 3 ya
terus 0 karena nilai Z-nya tidak ada. Kemudian untuk baris ketiga di matrik pertama tadi adalah ini adalah koefisien daripada persamaan linear ketiga, yaitu 2x dikurang 5y tambah 5z sama dengan 14, yaitu 2, negatif 5 dan positif 5. Sementara matrik yang satu lagi kita gunakan untuk variabelnya, yaitu x, y, dan z. Kemudian sama dengan ya untuk matrik ketiganya adalah 9, 1, 14, itu adalah hasilnya. Nah, ini hasil representasi kita. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, apabila A yang tadi kita misalkan sebagai matriks koefisien daripada SPL dan X merupakan matriks variabelnya, kemudian B adalah matriks yang merepresentasikan sisi kanan ya, bukan sisi kiri ini dari SPL, sehingga dalam contoh ini ya ini dia jadinya A ya adalah 1, negatif 2, 3 ya untuk baris pertamanya, baris kedua adalah negatif 1, 3, 0, baris ketiga adalah 2, negatif 5, 5, di mana ini semua merupakan koefisien daripada persamaan tadi. Kemudian X-nya itu adalah X, Y, Z ya sebagai variabelnya, dan Y-nya adalah 9, 1, 14, itu adalah hasil. Nah, nanti sehingga SPL-nya itu dapat representasikan dengan persamaan matrik AX sama dengan B ya. Oh ya, ini harusnya B ya, bukan Y ya. B sama dengan 9, 1, 14. Baik, selanjutnya berkaitan dengan penyelesaiannya, yaitu kita masuk ke operasi baris elementer atau eliminasi Gauss. Nah, sebelumnya kita akan perjelas kembali bahwa SPL yang telah direpresentasikan dalam matrik itu dapat diselesaikan dengan langkah-langkah penyelesaian yang sama, tetapi nanti notasinya akan lebih ringkas ya. Nah, karena dilakukan terhadap elemen-elemen pada baris sehingga disebut dengan operasi baris elementer. Nah, itulah asal muasal kenapa ada penyelesaian dengan nama OBE ya, atau operasi baris elementer, itu karena dilakukan terhadap elemen-elemen yang ada pada tiap barisnya. Oke, baik, ada pun caranya. Pertama, kita harus menukar baris ya, atau row swap. Bisa menukar baris ya, dilambangkan dengan ya RM, nanti ditukar dengan RN seperti itu. Kemudian kita bisa mengalihkan baris dengan sebuah konstanta, atau istilahnya adalah scalar multiplication ya, dilambangkan dengan CRM ya. Maksudnya kita kalikan nanti dengan suatu konstan dengan row ya, dengan baris yang keberapa seperti itu. Kemudian menambahkan kelipatan dari sebuah baris ke baris lainnya, atau row sum ya, addition, dilambangkan dengan tadi perkalian tadi dengan baris tertentu ya, akan ditambah dengan baris tertentu atau Rn di sini. Nah, itu beberapa caranya. Nah, setelah itu OBE dilakukan dengan augmented matrix yang mengambil bentuk ini dia labelnya. Kemudian sebagai contoh ya, ini dia matriksnya tadi ya, yang dari sistem persamaan yang telah kita uraikan sebelumnya, di mana A tadi adalah 1, negatif 2, 3 sebagai baris pertamanya, negatif 1, 3, 0 sebagai baris kedua, 2, negatif 5 dan 5 sebagai baris ketiga, S-nya adalah X, Y, Z ya sebagai variabelnya, dan B-nya itu adalah 9, 1, 14. Itu dapat ditulis dalam bentuk augmentednya seperti ini. Yang kita ambil adalah koefisien dan daerah hasil saja. Nah, ini dia 1, negatif 2, 3 ya. Kemudian negatif 1, 3, 0, 2, negatif 5, 5. Ini augmentednya tadi kita buat garis ya, 9, 1, 14. Nah, nanti ini akan kita selesaikan dengan OBE tadi. Nah, kemudian ingat bahwa langkah awal dalam penyelesaian SPL itu adalah mendapatkan bentuk echelon baris. Itu yang paling penting. Jadi echelon baris harus kita dapatkan nanti. Kemudian gunakan eliminasi Gauss untuk mendapatkan bentuk echelon baris daripada matriknya. Nah, matrik yang telah di-augmented tadi, di mana 1, negatif 2, 3 ya. Terus negatif 3, 0, 1. Kemudian 2, negatif 5 dan 5. Terus yang tadi itu hasilnya tadi 9, 1, 14. Nah, langkah yang pertama untuk operasi baris elementer, yang pertama tadi apa disuruh sini adalah kita diminta menjumlahkan baris pertama
dan baris kedua untuk mendapatkan baris kedua yang baru. Di mana sini R1 tambah R2 nanti menghasilkan R2 yang baru ya. Row yang pertama ditambah row yang kedua menghasilkan row yang kedua yang terbaru atau baris yang kedua yang terbaru. Nah, di sini berhubung kenapa harus baris kedua yang kita jadikan baru, karena di sini kan untuk mendapatkan echelon barisnya nanti di sini di baris kedua ada -1 kalau kita lihat. Sementara di atas ada +1 pada kolom pertamanya. Kita akan jadikan -1 itu menjadi 0 ya. Jadi nanti ada nolnya di baris kedua. Nah, di sini katanya baris pertama tambah baris kedua nanti akan menghasilkan baris kedua yang baru. Oke, kita lihat. Di sini baris pertama 1, -2, 3, 9 ya. Kemudian baris kedua itu -1, 3, 0, 1. Kita jumlahkan ya. 1 tambah -1 hasilnya 0. -2 tambah 3 hasilnya 1. Kemudian 3 tambah 0, 3, 9 tambah 1, 10. Nah, sehingga tinggal kita ganti saja hasilnya tadi baris kedua terbarunya itu adalah 0, 1, 3, 10, kita ganti dengan baris kedua yang lama. Jadi baris pertama tetap ya 1, -2, 3, 9. Baris kedua yang tadinya -1, 3, 0, 1 kita ganti menjadi 0, 1, 3, 10. Baris ketiganya jadinya 2, -5, 5, 14. Oke. Kemudian langkah kedua, jumlahkanlah -2 dikali baris pertama. Nah, ini negatif, kita akan hilangkan 2 yang ada di baris ketiga itu ya. Nah, kita akan jadikan 0 dia, akan menghasilkan baris ketiga yang baru ya. Jadi caranya jumlahkan -2 dikali baris pertama dengan baris ketiga untuk mendapatkan baris ketiga yang baru. Jadi kalikan dulu -2 dengan baris pertama, habis itu kita jumlahkan dengan baris ketiga. Oke, baik. Caranya kita tulis kembali. Baris pertama itu adalah 1, -2 atau langsung saja ya. Langsung 2 kali baris pertama dulu. 2 dikali 1 hasilnya -2 kali 1 -2. -2 dikali -2 4 ya, ini hasilnya. -2 dikali 3 -6. -2 kali 9 adalah -18. Oke, dah kita tulis ya. Kemudian baris ketiga tetap 2, -5, 5, 14. Nah, baru kita jumlahkan sama dengan -2 tambah -2 0, 4 tambah -5 adalah -1, -6 ditambah 5 adalah -1, -18 ditambah 14 adalah -4. Nah, kita ubahlah tadi baris ketiga itu dengan baris ketiga yang baru, yang lama ya. Jadi baris pertama tetap ya 1, -2, 3, 9. Baris kedua tetap juga 0, 1, 3, 10. Baris ketiga hasilnya adalah dari tadi 2, -5, 5, 14 kita ganti menjadi 0, -1, -1, -4. Nah, ini sudah dapat. Lanjut ke langkah ketiga ya. Kita akan ubah -1 yang ada di kolom kedua pada baris ketiga itu menjadi 0. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi oke, sebelum lanjut ke sana kita perhatikan kembali ya. Ini tadi yang hasil terbaru setelah kita rubah tadi kolom ke pertama daripada baris ketiga ya. Darinya tadi sebelumnya apa tadi itu? Sebelumnya 2 menjadi 0. Sebelum lebih lanjut kita akan lihat di sini ada beberapa cara. Sampai di sini baris pertama dan kedua telah disesuai kondisi yang diharapkan ya, sudah nampak di sini. Nah, jadinya yang tadinya baris keduanya -1 sekarang sudah 0. Kemudian di baris ketiga tadi ada 2 sekarang sudah jadi 0 ya. Jadi ini menjadi leading confident ya pada persamaan pada baris pertamanya. Kemudian leading confident juga pada baris keduanya ya. Sama dengan 1 itu elemen baris pertama, baris kedua sama dengan 0. Baik, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah baris ketiganya ya, sehingga matriks ini berada dalam bentuk echelon baris. Nah, untuk menjadi echelon baris itu adalah -1-nya itu untuk kolom kedua di baris ketiga itu akan kita ubah menjadi 0 ya, atau buat 2 elemen pertama pada kolom ketiga menjadi 0 itu.
itu nanti akan menjadikan echelon barisnya. Baik, di sini kita akan buat dua elemen pertama pada kolom ketiga. Nah, ini dua elemen pertama pada kolom ketiga menjadi 0. Oke, kita lihat. Ya, tadi ini hasilnya adalah 1, negatif 2, 3 sama dengan 9. Kemudian 0, 1, 3, 10. 0, negatif 1, negatif 1, 14. Nah, di sini kita akan hilangkan negatif 1 pada kolom kedua di baris ketiga itu menjadi 0. Jadi caranya kita jumlahkan baris kedua dengan baris ketiga untuk mendapatkan baris ketiga yang baru. Nah, ini artinya baris ketiganya akan menjadi, kita ubah menjadi baris ketiga yang baru kembali ya. Baik, caranya yang pertama langsung saja kita jumlahkan ya. 1 tambah 0, baris kedua dengan baris ketiga ya, jadi 0 tambah 0, 0. 1 tambah negatif 1 sama dengan 0 ya. Terus 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2 ya. 10 tambah negatif 4 itu hasilnya 6. Sehingga matriks yang tadi itu kita ubah menjadi matriks yang terbaru menjadi baris pertama tetap 1, negatif 2, 3, 9. Baris kedua menjadi 0, 1, 3, 10 juga tetap. Nah, baris ketiganya yang tadinya semula 0, negatif 1, negatif 1, negatif 4 menjadi 0, 2, dan 6. Seperti itu. Jadi baris yang baru ya. Nah, sini matriks yang telah ada dalam bentuk echelon baris. Terbentuk dia membentuk echelon baris. Jadi di mana bentuknya itu adalah yang matriks paling bawah itu adalah ada 0-0-nya ya. Jadi sampai di sini matriks telah ada dalam bentuk echelon baris. Dalam bentuk ini himpunan penyelesaian bisa didapatkan dengan menggunakan substitusi balik. Artinya bisa kita substitusi kembali ya. Ingat bahwa hubungan antara augmented matriks dan bentuk AXB tadi ya. Jadi sini bisa kita uraikan kembali augmentednya tadi. Jadi satunya negatif 2, 3, 9. 0, 1, 3, 10, 0, 0, 2, 6 kita ubah kembali ke dalam bentuk awal. Jadi jadinya adalah 1, negatif 2, 3 ya, 0, 1, 3, 0, 0, 2. Nah, kita tambahkan matriks yang tadi itu yang bentuknya X-nya tadi adalah X, Y, Z kemudian sama dengan B. B-nya tadi adalah 9, 10, 6. Nah, setelah ini baru kita mendapatkan matriks yang baru ya. Setelah kita ubah kembali ini bentuknya tadi. 1, negatif 2, 3 ya, itu sebagai apa tadi, sebagai apa yang matriks A nya tadi ya, 0, 1, 3, 0, 0, 2. Kemudian X nya tadi adalah X, Y, Z dan B nya adalah 9, 10, 6. Nah, ini bisa kita kembalikan ke bentuk yang awal, bentuk SPL ya. 1, negatif 2, 3 X sama dengan 9 itu menjadi X dikurang 2Y ya, ditambah 3Z sama dengan 9. Sementara yang baris kedua 0 ya, berarti X nya nggak ada, Y nya 1 ya, berarti jadinya Y tambah 3Z sama dengan 10. Yang ketiga itu adalah X nya 0, Y nya 0, berarti X dan Y nya nggak ada ya, langsung 2Z sama dengan 6. Nah, di sini karena pada persamaan linear 3 ini ya, baris ketiga yang persamaan ketiga adalah 2Z sama dengan 6, maka itu bisa kita selesaikan dulu. Z sama dengan 6/2 atau sama-sama bagi 2 jadinya Z sama 3. Nah, di sini Z sudah dapat sama dengan 3, tinggal substitusi ke persamaan linear 2 ya. Di mana persamaan linear 2 itu adalah Y sama dengan 3Z sama dengan 10. Y tambah 3Z sama dengan 10. Nah, karena tadi Z-nya sama dengan 3, maka Y tambah 3 dikali 3 sama dengan 10. Y tambah 9 sama dengan 10. Y sama dengan 10 dikurang 9. Karena kedua ruas kita kurang dengan 9-nya, jadinya Y sama dengan 1. Nah, setelah Y-nya 1 dan Z sama dengan 3, nah kita substitusi kembali nilai Y dan Z tersebut ke persamaan linear 1. Di mana persamaan linear 1 itu adalah X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Nah, tinggal diganti nilainya ya. Jadi X dikurang 2 karena Y nya sama dengan 1. Jadi X dikurang 2 kali 1 tambah 3Z
Z-nya 3, maka 3 kali 3 9. 3 kali 3 9 ya sama dengan 9, sehingga X dikurang 2 tambah 9 sama dengan 9, itu jadinya kedua ruas kita kurang dengan 9 ya, makanya X kurang 2. Jadi sama-sama kita kurang 2. Untuk menghilangkan negatif 2 sama-sama tambah 2, maka X sama dengan 2. Nah kemudian dengan demikian himpunan penyelesaian daripada SPL tadi melalui beberapa langkah yang telah kita lakukan di OBE dan substitusi balik tadi, kita dapatkan solusinya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Nah, untuk membuktikan tinggal kita masukkan saja angka-angka nilai-nilai X dan Y tersebut dan Z tersebut ke dalam masing-masing persamaan, sehingga nanti terbukti ya kebenarannya. Baik, demikian ya untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya silahkan tentukan solusi dari 3 SPL ini ya. Nanti dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing, pilih salah satu. Setelah itu buat video pembelajaran berupa penjelasan dari pemecahan masalah yang akan dilakukan melalui OBE. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.